sini kami akan menjelaskan mengenai komunikasi kebijakan. Sebelum itu, perkenalkan saya Buffon Yopi Tri Ambodo dengan NIM 134 dan teman saya Muhammad Fadli dengan NIM 114. Oke, simak video berikut ini. Cekidot. Komunikasi kebijakan adalah suatu proses dan teknik yang digunakan untuk mengubah suatu kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi perbuatan dan pengaturan. Model komunikasi kebijakan adalah kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana informasi tentang kebijakan dihasilkan, disebarkan, dan dipahami. Yang pertama, model komunikasi interaktif. Model ini mengambil kepentingan interaksi dan umpan balik antara pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Yang kedua adalah model komunikasi linear. Linear menggambarkan proses komunikasi kebijakan sebagai aliran satu arah dari pembuatan kebijakan ke publik atau pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga adalah model komunikasi jaringan. Model ini menekankan peran jaringan atau koneksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses komunikasi kebijakan. Yang keempat ada model komunikasi terintegrasi. Menekankan integrasi berbagai saluran komunikasi dan pendekatan penyampaian informasi tentang kebijakan. Yang kelima, model komunikasi berbasis bukti. Model ini menekankan pentingnya menggunakan bukti ilmiah dan jumlah empiris dalam komunikasi kebijakan. Proses komunikasi didasarkan pada penggunaan penelitian dan analisis yang objektif dan mendukung pembuatan keputusan kebijakan yang informasional dan berbasis bukti. Yuk. Terdapat beberapa komunikasi politik yang dilakukan oleh komunikator infrastruktur politik yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan politiknya. Yang pertama yaitu retorika politik. Retorika berasal dari bahasa Yunani yaitu retorika yang berarti seni berbicara. Asal muasalnya digunakan dalam perdebatan di ruang sidang, pengadilan untuk saling mempengaruhi sehingga bersifat kegiatan antar personal. Terdapat 3 jenis retorika, yaitu yang pertama retorika deliberatif, yang kedua retorika forensik, yang ketiga yaitu retorika demonstratif. Yang kedua yaitu agitasi politik. Agitasi politik dari bahasa agiter artinya bergerak atau menggerakkan. Dalam bahasa Inggris disebut agitation. Menurut Herbert Brammer, agitasi beroperasi untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. Orang yang melakukan agitasi disebut agitator. Yang selanjutnya yaitu propaganda politik. Propaganda berasal dari bahasa Latin yaitu propagere atau menanamkan tunas suatu tanaman yang pada awalnya sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh agama Katolik dalam penyebaran pada tahun 1822. Propagandis adalah orang yang melakukan propaganda yang mampu menjangkau khalayak kolektif lebih besar. Biasanya dilakukan oleh politikus atau kader politik yang memiliki kemampuan dalam melakukan sugesti kepada khalayak dan menciptakan suatu kegiatan yang mudah terkena sugesti. Untuk selanjutnya yaitu kampanye politik. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh orang atau sekelompok organisasi dalam waktu tertentu untuk memperoleh dan memperkuat dukungan politik dari rakyat atau pemilih. Menurut seorang ahli bernama Roger dan Story, kampanye politik merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Kemudian yaitu lobby politik. Lobby politik adalah gelanggang terpenting bagi pembicara, para politikus atau kader tentang kekuasaan, pengaruh, otoritas konflik, dan konsensus. Yang terakhir yaitu media massa politik. Dalam hal ini pesan politik untuk mendapatkan pengaruh, kekuasaan atau otoritas, membentuk dan merubah opini publik
atau khalayak serta citra politik untuk khalayak yang lebih luas atau yang tidak bisa terjangkau oleh bentuk komunikasi yang lain. Sekian video penjelasan dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.